Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Rizkyul Ramadan, NIM 2018 10 11 03 11 549, dari Hukum Ekonomi Bisnis kelas I, dosen pengampu Bu Iva Hafiza. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama, berangkat dari pengertian, yaitu haki adalah hak atas kekayaan intelektual. Dalam hal ini adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Jadi, pada intinya, hak kekayaan intelektual ini atau haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual ini adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Selain itu, adapun tujuan dari penerapan hak kekayaan intelektual yaitu adanya yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam hak kekayaan intelektual atau haki harus mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan hak kekayaan intelektual ini. Yang pertama, selain dari yang saya paparkan tadi, tujuannya yang pertama itu adanya antisipasi kemungkinan melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Dan saya sedikit membuat mind mapping yang terdapat 4 cabang. Yang pertama, macam-macam haki. Yang kedua, prinsip haki. Yang ketiga, dasar hukum haki. Yang keempat, yaitu sifat haki. Dari yang pertama, itu ada macam-macam haki dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak cipta, dan yang pertama adalah hak cipta, yang kedua adalah hak industri. Yang pertama, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan juga secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang kedua, hak kekayaan industri. Yang pertama, meliputi paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten juga hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud penemuan di sini adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses, penyempurnaan, dan pengembangan hasil produksi. Dalam hal kekayaan industri yang kedua ada merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Terdapat beberapa istilah merek yang bisa digunakan, yaitu merek dagang, jasa, dan merek kolektif. Jasa merupakan merek-merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Sebenarnya tidak banyak perbedaan antara pengertian merek dagang, kolektif, dan jasa. Hak atas merek juga dapat disimpulkan bahwa hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, dalam hak kekayaan industri ada desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa
Dikatakan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada itu, yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Masuk kepada poin kedua, yaitu prinsip haki yang dibagi dalam prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, dan sosial. Yang pertama dalam ekonomi yaitu hak intelektual ini berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Sementara prinsip keadilan yaitu suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga yaitu prinsip kebudayaan, merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan, serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat yaitu prinsip sosial yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Yang ketiga ada dasar hukum haki atau hak intelektual. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada undang-undang nasional. Dalam perjanjian internasional diatur dalam Berne Convention pada tahun 1883 mengenai hak cipta, ada Paris Convention 1886 tentang mengatur paten, merek, dan desain industri, ada perjanjian TRIPS atau Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights pada tahun 94, dan konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis antara lain WCT, WPPT, Madrid Protocol, dan PCT. Adapun yang diatur dalam nasional atau dalam negeri yang ada 5. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain dan tata letak sirkuit terpadu. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 tentang paten. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang terakhir ada pun sifat haki. Yang pertama terbatas, yang kedua eksklusif dan mutlak. Sifat-sifat haki atau hak kekayaan intelektual. Yang pertama, terbatas di sini maksudnya adalah mempunyai jangka waktu tertentu. Apabila telah habis masa perlindungan ciptaannya atau penemuannya akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi untuk melindungi hak ciptanya atau hak penemuannya. Misalnya dalam hal hak merek. Yang kedua, yaitu bersifat eksklusif dan mutlak. Hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan mutlak ini, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun pemilik hak yang dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual ini punya suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan apapun untuk digunakan secara kepentingan pribadi. Sekian mind mapping yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.